Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Pinem dengan NIM 20101019 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08A. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha di bidang telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari tugas besar dengan judul Konstruksi Dasar Pengulangan. Oke, langsung saja kita pada penjelasan dasar teorinya terlebih dahulu. Konstruksi dasar pengulangan atau biasa disebut dengan repetition. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan suatu atau beberapa pernyataan instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Berdasarkan flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu konstruksi pengulangan yang berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Badan pengulangan yaitu deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar penuntutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi dasar pengulangan yang lain. Yang terakhir adalah pencacah atau counter, suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Oke, di dalam dasar pengulangan terdapat beberapa struktur, yaitu struktur for to, struktur while do, struktur do while, dan struktur pengulangan bersarang. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikan nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Sedangkan while do adalah berbeda dengan for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop inisial, yaitu pada bagian sebelum masuk pada while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu, apakah terpenuhi atau bernilai true atau tidak, atau bernilai false. Jika kondisi tersebut dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya sudah terpenuhi lagi. Berikutnya adalah repeat until. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi stop dicek di awal pengulangan, maka pada struktur repeat until, kondisi stop akan dicek di bagian pengulangan. Dan yang terakhir adalah pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalam kondisi kedua akan diperiksa, dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat flowchart dari konstruksi dasar pengulangan. Oke, ini merupakan flowchart yang saya buat dengan tema yaitu seperti mesin ATM. Ketika kita masuk pertama, maka akan ditampilkan pada pertama yaitu cek saldo, yang kedua transfer, 3 top up, dompet digital, dan masukkan pilihan kita mau nomor berapa dari menu pertama. Di sini saya akan menggunakan pemrograman dual. Kenapa saya menggunakan program dual? Karena dual melakukan pengulangan dahulu, kemudian memeriksa kondisinya atau syaratnya. Kalau kondisi terpenuhi, maka dual akan melanjutkan pengulangan. Sebaliknya, dia akan berhenti atau break. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, itu jika kita memasukkan pilihan, maka akan masuk ke perbandingan pertama, yaitu jika kita memasukkan 1, maka jika nilainya benar, maka akan menampilkan saldo Anda sebesar 309.000. Tetapi jika kita memasukkan pilihan ketiga atau top up dompet digital, maka pertama adalah dia akan mengecek pada kondisi pertama, yaitu sama dengan 1. Karena tadi kita memasukkan angka 3, jadi salah, maka akan dilanjutkan ke pengulangan berikutnya. Itu terdapat sama dengan 2, karena masih salah, maka akan dilanjutkan ke pengulangan berikutnya. Pada pengulangan ketiga didapatkan yaitu perintah jika sama dengan 3, maka masukkan nomor HP yang akan terdaftar di dompet digital.
dan program selesai. Jika input yang kita masukkan salah atau tidak terdapat pada menu, maka akan ditampilkan menu yang Anda pilih salah. Tekan enter untuk keluar menu. Inilah flowchart yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan melakukan coding dari flowchart ini. Oke, langsung saja dapat kita lihat saya akan melakukan live coding. Baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan live coding sesuai dengan flowchart yang sudah ada sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan melakukan live coding. Include a stream using namespace, ini merupakan header dari file yang akan saya buat.
Oke, programnya sudah berhasil saya buat. Ini adalah programnya, mana pemilihan akan dimulai, itu perintah dimasukkan terlebih dahulu, baru dicek sesuai dengan ketentuan. Akhir dari program adalah while. Itu pilihan lebih dari 4, maka menu yang Anda pilih akan ditampilkan. Menu yang Anda pilih salah, tekan enter untuk kembali. Dan diakhiri pada program pilihan lebih dari 4. Oke, langsung kita akan coba run dari program yang telah saya buat ini. Dan lihat ya teman-teman, di dalam program kita masih ada kesalahan. Kita akan coba melihat errornya ada pada barisan mana. Ada barisan ke-19. Jadi kesalahan pada barisan ke-19 yaitu cin saya gunakan C huruf besar, yang dimana seharusnya adalah huruf kecil. Dan setelah itu pada baris ke-28 di code, dan di baris 44 sebelum ini saya akan coba menjalankan program kembali. Apakah sudah berhasil? Teman-teman, dapat kita lihat bahwa program yang saya buat sudah berhasil dijalankan, yaitu menu awal. Dapat dilihat sendiri pada outputnya. Oke, langsung saja kita silahkan pilih menu apakah berhasil sesuai dengan yang kita minta. Saya akan coba masukkan menu kedua. Berhasil pada menu kedua, maka akan ditampilkan masukkan nomor rekening tujuan Anda. Sudah berhasil, di sini masukkan nomor rekening tujuan Anda. Enter untuk kembali. Saya akan coba menjalankan kembali. Itu saya akan mencoba untuk pilihan nomor 4. Oke, teman-teman, di sini tidak ada ditampilkan karena saya akan coba mengganti pilihan ini, yang 4 ini menjadi 3 karena lebih dari 3. Oke, sini juga akan lebih dari 3. Coba jalankan 4. Oke, sudah berhasil teman-teman. Dapat kita lihat pada saat saya memasukkan angka menu keempat, maka akan ditampilkan silahkan pilih, maka menu yang Anda pilih salah, tekan enter untuk kembali. Maka program akan langsung menuju ke tampilan awal, yaitu ke menu awal. Dapat sendiri dilihat itu ketika saya memasukkan angka 4, maka ditampilkan menu yang Anda pilih salah, tekan enter untuk kembali dan langsung menuju ke menu awal, dan disuruh kembali untuk memilih menu yang kita inginkan. Hasil. Oke. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas akhir besar semester ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah pada saat presentasi. Terima kasih banyak.